Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintasari, NIM 216019, mahasiswa STKIP PGRI Jombang dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi dengan topik yaitu sistem pembelajaran di masa pandemi dan new normal terkait dengan sistem pembelajaran online dan PTM terbatas. Penyampaian argumentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas UTS, ujian tengah semester, mata kuliah perkembangan peserta didik, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Resti Wahyuniarti, MPD. Sebelum saya menyampaikan argumentasi, saya di sini sedikit menjelaskan mengenai pandemi dan new normal. Seperti yang kita ketahui, jika pandemi sudah lama berlangsung dari awal tahun 2020. Ternyata lebih tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020 hingga sekarang ini. Jadi sekitar 2 tahun pandemi ini melanda dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya. Pandemi ini telah banyak menyita perhatian seluruh penduduk dunia karena virus ini cukup membahayakan kehidupan seluruh warga dunia hingga banyak diberlakukan pemberhentian sementara di beberapa sektor yang ada di dunia, antara lain di sektor ekonomi dan sektor pendidikan. Dan pemberlakuan work from home atau yang biasa disebut dengan bekerja dari rumah. Namun, akhir tahun 2020 mulai banyak negara yang menerapkan new normal. New normal sendiri merupakan suatu perubahan perilaku atau kebiasaan untuk tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, namun dengan selalu menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau yang biasanya disebut dengan lockdown menjadi pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat dengan PSBB yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah tersebut seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Selama masa pandemi ini, sektor pendidikan dunia dan Indonesia mengalami perubahan dalam hal sistem pembelajaran. Untuk itu, pemerintah berupaya mengagendakan kebijakan new normal agar dampak pendidikan akibat pandemi tidak sampai menghambat pembelajaran bagi generasi muda untuk meneruskan bangsa. Pemerintah dalam hal ini memutuskan untuk membuat program sistem pembelajaran online atau yang sering disebut dengan pembelajaran daring dalam jaringan, dan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang biasa disingkat dengan PTM terbatas. Pembelajaran daring dapat diartikan sebagai pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, jadi tidak bertemu secara langsung, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Sedangkan PTM terbatas adalah keadaan pengalian jumlah
atau adanya pengalian jumlah peserta didik setiap rombongan belajar yang tidak sama dengan jumlah normal. Jadi kayak satu kelas itu hanya diisi 50%, jadi tidak seluruh dari jumlah peserta didik yang ada di kelas itu. Adapun fakta singkat tentang PTM yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM dilakukan karena menghindari gejala learning loss atau berkurangnya jam belajar dan semangat belajar bagi para peserta didik. Yang kedua, PTM terbatas dilakukan dengan koordinasi antara sekolah dan aturan gubernur di tiap wilayah. Yang ketiga, pemerintah mengeluarkan aturan penerapan PTM terbatas pada setiap level pendidikan. Jadi beda-beda antara SD, SMP, dan SMA, bahkan mahasiswa. Dalam hal ini, menurut saya, pembelajaran online atau daring dalam jaringan berjalan kurang efektif karena banyak sekali peserta didik yang kurang bahkan tidak paham sama sekali tentang pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini disebabkan karena tidak adanya interaksi secara langsung antara peserta didik dan guru, sehingga tak jarang peserta didik meremehkan tugas, malas belajar, tidak disiplin waktu, tidak mempunyai manajemen belajar yang baik antara belajar dan bermain. Seperti itu. Saran saya, agar pembelajaran daring ini dapat berjalan efektif, perlu adanya pendampingan dari orang tua kepada peserta didik dalam pembelajaran daring di rumah. Karena orang tua di sini menggantikan peran guru yang ada di sekolah di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, PTM terbatas. Menurut saya, PTM terbatas ini merupakan angin segar bagi peserta didik dan guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung, meskipun terbatas, dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan interaksi sosial. PTM terbatas ini dapat dilakukan di wilayah yang zonanya hijau dan kuning. PTM terbatas ini dilakukan dengan 50% jumlah keseluruhan peserta didik. Jadi yang melakukan PTM terbatas di sekolah hanya 50% peserta didik dalam satu kelas. Beberapa aturan yang wajib dilakukan untuk pemenuhan standar dari protokol kesehatan agar diperbolehkan melaksanakan tatap muka terbatas. Seperti membuat jarak antara siswa dan pengajar, antara siswa satu dan siswa lainnya. Mewajibkan memakai masker ketika pembelajaran selama di lingkungan sekolah ataupun kampus. Mewajibkan sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Dan pengukuran suhu tubuh sebelum masuk ke area sekolah atau kampus. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan tatap muka di gerbang depan sekolah atau kampus, kita akan dicek suhu tubuhnya, lalu mencuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir atau memakai hand sanitizer. Kita berangkat ke sekolah atau kampus menggunakan masker. Kita juga menjaga jarak antara teman dan pengajar, menjauhi kerumunan dan menghindari membatasi mobilitas dan interaksi sosial. Bagi pelajar dan mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti vaksin sebanyak 2 kali atau vaksin dosis kedua. Sebagai pemenuhan syarat mengajar atau ikut pembelajaran tatap muka. Syarat-syarat itu harus terpenuhi. Jam pembelajaran dalam PTM terbatas hanya diperbolehkan 45 menit
dalam satu mata pelajaran atau mata kuliah. Satu hari hanya dapat diisi oleh 3 mata pelajaran atau 3 mata kuliah. Meskipun sudah diperbolehkan tatap muka, namun masih banyak juga yang melakukan pembelajaran daring di rumah untuk mengoptimalkan pembelajaran tatap muka yang dinilai terbatas waktunya. Jadi separuh, ada yang mengikuti tatap muka terbatas, ada juga yang pembelajaran daring di rumah atau di shift secara bergantian agar para peserta didik tidak bosan dengan sistem pembelajaran. PTM terbatas ini dapat mengendalikan PTM terbatas ini dapat mengembalikan kualitas dalam belajar mengajar agar maksimal dan lebih terukur hasilnya, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru dibandingkan dengan pembelajaran daring yang hanya menggunakan aplikasi belajar tanpa guru dapat mengawasi secara langsung. Sekian argumentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.